kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan terus menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Saya harap kita semua menerima kabar baik dari Tuhan yang akan menghiburkan, menguatkan iman kita supaya kita tetap bersama dengan Kristus di sepanjang perjalanan hidup ini. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 dan 24 tentang doa, bagaimana doa itu dinaikin secara bersama-sama dan kemudian kuasa Allah juga diyakini menjadi kekuatan bagi murid-murid Yesus saat itu, yaitu ketika Yohanes dan Petrus dilepaskan dari penghakiman orang-orang yang mengaku dirinya pandai dalam agama tapi tidak bertanggung jawab dalam kehidupan. Nah, akhirnya mereka dilepas, lalu Yohanes dan Petrus bersukacita dan bersama-sama mereka merasakan kehadiran Tuhan yang memimpin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kadang-kadang kami merasa sendiri, kami merasa tidak punya kenalan, kekuatan, sahabat yang mampu menolong kami di tengah pergumulan kami. Kami bingung, kami sedih, kami menjalani di dalam tangisan dan duka. Ampunilah kurang percayaan iman kami, sebab sesungguhnya Engkau bersama kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ada banyak orang-orang yang Tuhan sediakan menjadi sahabat kami, tetapi kami tidak menengok mereka. Oleh karena itu berfirmanlah, supaya melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan dalam kebersamaan dengan Kristus dan sesama kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada waktu Petrus dan Yohanes diadili, kemudian mereka akan dimasukkan dalam penjara, tetapi ada banyak orang yang protes dan mengatakan sikap mereka tidak adil kepada mereka yang mengadili ya. Ternyata Petrus dan Yohanes itu tidak melakukan apa-apa, mereka hanya memberitakan kabar baik tentang Yesus. Akhirnya mereka dilepas dengan syarat tidak boleh memberitakan tentang Yesus. Tetapi kemudian Petrus dan Yohanes berkata, tidak bisa, sebab kami menyaksikan sendiri bagaimana Yesus hidup bersama dengan kami dan kemudian kamu bunuh, tetapi dia hidup kembali dan dia naik menjadi raja. Nah, oleh karena itu, kesaksian ini tetap akan kami kumandangkan. Kekuatan kami bukan karena kami, tetapi karena kami bersama dengan Kristus dan kami bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Ya, jadi kenapa kamu melepaskan kami? Karena ada desakan dari kebersamaan orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus dan mengakui dia sebagai Mesias. Lalu mereka membela Petrus dan Yohanes. Akhirnya pihak pengadilan mengalah atau katakan ya agak takut karena mereka didesak oleh kebersamaan atau kekuatan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang pengembara yang tersesat di sebuah hutan. Ya. Lalu dia mencoba untuk memberi tanda pada jalan yang sudah dia lalui, yang sesat, yang tidak bisa membawa pada jalan keluar. Ya, dia kasih tanda, jangan lewat jalan ini. Jalan ini tidak membawa pada jalan keluar, tetapi muter-muter saja di dalam hutan ini. Ya. Kemudian ketika dia mencoba cari jalan lain, dia jumpa dengan seorang pengembara juga yang sedang mencari jalan juga ternyata. Lalu mereka kenalan dan ngobrol, tanya-tanya, dan mereka temannya tuh bilang, saya juga tersesat, saya tidak tahu jalan keluar nih kemana, apa yang harus saya lakukan. Lalu mereka berkata, sebaiknya kita memberi tanda juga ya, supaya jangan ada orang tersesat lewat jalan ini. Karena jalan ini ternyata tidak membawa pada jalan keluar. Lalu diberi tanda lagi, jangan lewat jalan ini. Jalan ini tidak memberi jawab, tidak membawa pada jalan keluar. Tetapi
masuk di dalam kegelapan, di dalam kekacauan hutan yang mengerikan dan menakutkan. Dah, lalu mereka sekarang duduk, orang dua ini bingung, mau kemana ya? Tapi kemudian mereka berkata, paling tidak aku tidak lagi sendiri. Sekarang kita berdua, ada kekuatan. Ya. Kita maju bersama-sama, kita lelah bersama-sama, kita capai jalan keluar bersama-sama. Baik, kita bersama-sama. Lalu mereka mulai menentukan arah mana bersama-sama mereka akan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka akhirnya putus asa, karena tidak tahu jalan keluar, tiba-tiba mereka jumpa dengan orang ketiga. Dan orang ketiga ini sepertinya seorang yang sudah agak tua, tertatih-tatih. Lalu ditanya, apa kamu sudah lama tersesat di sini? Ya, bapak tua itu hanya senyum dan mengatakan, aku tidak tersesat, tetapi aku tahu jalan keluar. Aku menjadi tua di sini karena selalu menunggu orang tersesat, supaya mereka tahu jalan keluar. Kaget orang tua ini. Ya, mereka pikir, apa bapak tua ini bisa menuntun ke luar? Karena dari penampilannya kok ya kayak orang bodoh, kayak orang sederhana. Ya, dua orang itu masih ragu-ragu. Ya sudah, bapak tua itu bilang, kalau enggak mau, enggak percaya, enggak apa-apa. Aku tak keluar sendiri. Nah, akhirnya mereka berdua berkata, ya yuk ya, daripada ya sudah di sini muter-muter sejak lama, kita ikut. Kita percaya bapak itu akan menolong kita. Akhirnya mereka ikut bapak itu. Dan mereka melewati jalan yang tidak pernah mereka duga. Karena mereka pikir tadinya itu jalan buntu. Tapi kemudian mereka terkejut ketika melewati jalan yang sangat sempit. Dan di ujung itu ternyata pintu keluar. Wih, mereka kaget. Kami tidak menduga jalan keluarnya kok seperti ini. Kami berpikir jalan keluar dari hutan ini ya jalan yang bebas, yang tidak ada hambatan, atau kalaupun ada hambatan ya tetap besar jalannya. Ternyata mereka melewati jalan yang kecil, yang ya dikatakan bahwa itu mah bukan jalan. Ya. Itu bukan jalan karena jalannya selain kecil, licin juga agak menurun. Tapi ternyata dituntun bapak tua itu mereka lewati. Jalan kecil tadi agak licin, mereka bergandeng tangan, orang tiga bersama-sama, menurunnya menurun, mendaki-mendaki, lalu mereka tiba di jalan datar dan tahu-tahu sudah ada pintu keluar. Lalu mereka tanya, Bapak ini siapa? Bapak itu menjawab, akulah juru selamat. Saudara-saudara, itulah jalan kehidupan, cerita yang menarik. Kita seringkali juga tersesat di tengah kehidupan dalam dunia, sudah percaya pada Yesus, tapi kembali lagi pada hidup dalam dosa. Nah, supaya tidak kembali lagi, mari kita beri tanda. Jangan lewat jalan dosa ini. Sebab jalan dosa ini tidak membawa pada jalan keluar menuju surga. Tandai supaya kita tidak kembali seperti dua pengembara tadi. Mereka mengatakan harus diberi tanda supaya kita tidak kembali ke sana. Dan ketika mereka akhirnya belum bisa, masih putar-putar, ada penolong datang. Dan penolong itu mengatakan, mari bersama aku, bersama-sama kita keluar dari belantara kegelapan ini. Saudara-saudara, peristiwa yang dialami Yohanes dan Petrus juga sama. Mereka punya kekuatan dalam kebersamaan. Bukan sekedar dengan para pengikut Kristus lain, tetapi mereka yakini kehadiran Kristus ada di sana. Mereka yakini Kristuslah yang membebaskan mereka dari pengadilan yang tidak adil di tengah dunia ini. Mereka yakini Kristuslah yang menolong mereka untuk mereka boleh terus bersaksi, memberikan keberanian menjadi saksi, dan mereka yakini mereka akan ditopang, dituntun oleh Kristus sampai dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, peristiwa kehidupan ini hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan kita.
tandai jalan yang salah supaya kita tidak kembali. Lalu ikuti Sang Mesias yang menjadi juru selamat, supaya kita ini boleh sampai ke pintu keluar menuju surga. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di tengah dunia. Ada kekuatan kita sebagai orang Kristen, sekalipun seringkali gereja Tuhan teraniaya, tapi kita punya kekuatan dalam kebersamaan. Bersama-sama dengan Kristus yang menjadi pemimpin sekaligus raja dan penopang. Kita bergandengan, kita punya kekuatan untuk menuruni jalan menuju ke surga. Tadi dikatakan jalannya sempit. Yesus juga mengatakan jalan menuju surga itu sempit. Ya. Memang sempit, tidak terduga. Licin. Tetapi ketika bergandeng tangan dengan sangat kuat, ada kebersamaan, ada kesatuan, kepercayaan pada sang pemimpin. Akhirnya dua pengembara ini juga bisa selamat dan keluar. Dan kita percaya pemimpin kita Sang Mesias lebih dari bapak tua tadi. Dia tahu jalannya sempit, mungkin licin dan menurun, kadang-kadang menanjak. Tetapi kalau kita tetap bergandengan bersama dengan Kristus yang sudah menjadi Raja, kita akan tetap dituntun sampai masuk dalam kerajaan surga. Selamat hidup dalam kebersamaan dengan Kristus, hidup dalam kebersamaan dengan sesama gereja Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan itu hanya semu. Kami lebih suka hidup bersenang-senang bersama dengan teman-teman duniawi kami. Kami lebih suka hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang yang memberi kami sukacita dunia. Dan terhadap teman-teman dalam gereja kami mempunyai cinta kasih yang tidak bertumbuh. Kami hanya mengenal tetapi tidak maju bersama-sama. Ampuni kami. Sekarang biarlah bersama dengan iman dari orang-orang yang percaya kepada Yesus, kami maju bersama dengan Kristus, Sang Pemimpin kami, melewati jalan sempit yang licin, tetapi kami dituntun untuk keluar dari dunia yang gelap, dan kami masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Kiranya Tuhan berkarya dalam kami, dan kami tetap mau maju dalam kebersamaan. Kuatkanlah kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.